Di episode 2 ini diawali dengan Gu Hao yang akan ditembak oleh Tae-su karena mencoba berpura-pura menjadi anak pemilik pesawat, padahal anak pemilik pesawat itu memiliki sebuah tato di lengannya tetapi Gu Hao tidak. Tetapi Gu Hao mencoba berbicara kalau tato itu ada di lengan satunya, maka dengan begitu Gu Hao lolos dari Tae-su. Tae-su mengancam Gu Hao jika tidak membantunya maka dia akan melaporkan Gu Hao karena narkoboy, padahal Gu Hao hanya akting saja memakai narkoboy itu. Tetapi Tae-su tidak semudah itu dapat percaya. Tae-su menyuruh orang untuk menyelidiki Gu Hao. Lantas setelah lolos diselidiki maka mereka mendapat tugas kalau mereka akan mengirim sebuah koper yang isinya mereka tidak boleh tahu. Maka Yirang juga Gu Hao menuruti perintah mereka dan mengirim koper itu ke suatu tempat. Dan ketika mereka tiba sudah dijemput oleh anak buah dari Tae-su. Gu Hao teringat masa lalu bersama Yirang waktu pertama kali bertemu dulu, tapi tak berlangsung lama tiba-tiba Gu Hao juga Yirang tertidur, ternyata mereka sedang diculik dan dibawa ke sebuah gudang. Gu Hao yang tersadar mencoba tertidur lagi dan ketika mereka pergi, Gu Hao mencari cara untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan Yirang disodorkan banyak pertanyaan tentang Tae-su, tetapi Yirang tetap bungkam. Walau orang yang menculik Yirang mencoba membujuk Yirang, Yirang tetapi bersikukuh dan bungkam, tak satu kata pun yang terucap, sampai akhirnya Yirang merelakan Gu Hao untuk dipotong jarinya. Tetapi tiba-tiba Tae-su bak pahlawan datang menyelamatkan Gu Hao juga Yirang, dan mereka semua yang menculik Yirang pergi ketakutan. Kini Gu Hao juga Yirang bisa lega karena masalah mereka sedikit teratasi dan Yirang sudah tahu kalau orang yang menculiknya tadi adalah suruhan dari Tae-su untuk menguji kesetiaan Yirang juga Gu Hao. Lantas terlihat orang suruhan Tae-su yang menyelidiki Gu Hao bertemu dengan seseorang dan entah siapa seseorang itu. Lalu orang suruhan Tae-su itu mendatangi Tae-su untuk menyerahkan surat dari pajak. Sontak Tae-su kalang kabut dan memanggil Yirang juga Gu Hao supaya mencari cara untuk memindahkan uangnya ke Manila, karena Tae-su ingin menghindari bayar pajak. Yirang yang memang jenius langsung memiliki rencana dan memberikan ide itu pada Tae-su. Dan Tae-su tampak percaya dengan ide Yirang. Lantas Yirang juga Gu Hao sesuai perintah, maka akan melakukan perjalanan dengan membawa satu koper dari Tae-su dan Tae-su mengikuti Yirang juga Gu Hao. Dan sayangnya ada anjing pelacak yang mengendus sesuatu dari koper Gu Hao. Lalu anjing itu mulai menggonggong ke arah Gu Hao, sontak petugas mulai menahan Gu Hao dan Tae-su juga anak buahnya mulai mundur pergi secara perlahan. Lantas Tae-su memarahi Yirang dan Yirang hanya bisa meminta maaf. Lalu tiba-tiba Gu Hao terlihat dan dia berkata kalau dia dibebaskan oleh ayahnya, tetapi sayangnya kopernya masih diperiksa. Tae-su sangat marah dan entah apa yang ada di pikiran Yirang lari dan pergi begitu saja hingga menabrak seseorang. Dan Yirang melihat sebuah brosur dan itu membuat Yirang mempunyai ide cemerlang untuk Tae-su. Setelah Yirang menjelaskan idenya, Tae-su langsung menyetujui ide Yirang. Padahal dari awal itu semua adalah dalam rencana yang Yirang susun. Mulai dari anjing di bandara dan juga petugas yang menangkap Gu Hao itu semua adalah suruhan dari Yirang. Keesokan harinya Gu Hao mendatangi pihak pesawat dan bernegosiasi dan dengan gaya bicara dan kepintaran dalam mengolah kata maka pihak dari pesawat langsung menyetujui rencana Gu Hao. Tae-su sangat senang karena kini semua uangnya bisa dipindahkan sesuai rencana. Dan bahkan pihak sukarelawan juga ikut masuk ke dalam pesawat. Tetapi saat berpidato salah satu dari anak buah Tae-su memberitahu sebuah video pada Tae-su. Lalu ketika menaiki pesawat dan semua sudah selesai dan Yirang juga sudah memindahkan semua koper yang berisikan uang ke bagasi kargo. Lantas Gu Hao izin ke toilet dan berbicara dengan Yirang. Lalu Tae-su datang bersama anak buahnya dan menghajar Gu Hao.
Gu Hao tampak kebingungan apa salahnya. Ternyata ada sebuah berita yang mengabarkan anak di luar nikah itu telah tiada, dan kebohongan Gu Hao telah terbongkar. Kini Taisu hendak menyuntikkan sesuatu pada Gu Hao. Tetapi tiba-tiba pesawat mengalami guncangan. Dengan segera Yirang berusaha menenangkan penumpang, dan guncangan pesawat semakin menjadi membuat semua penumpang ketakutan. Dan guncangan pesawat semakin menjadi membuat semua penumpang ketakutan, dan pesawat akan mendarat tidak sesuai rencana karena pesawat mengalami kerusakan dan akan menyebabkan kebakaran, maka pesawat akan mendarat. Sayangnya pesawat kelebihan muatan dan itu membuat pesawat sulit mendarat. Lalu keputusan terdesak dari sang kapten pesawat adalah harus membuang beberapa koper. Sontak Yirang dengan sigap akan membuangnya. Tetapi Taisu tidak ingin kopernya dibuang karena jelas itu semua isinya uang. Karena keadaan darurat maka semua penumpang menghalangi Taisu karena untuk keselamatan semua penumpang. James datang dan membantu Yirang membuang semua koper yang berisikan uang. Taisu kesal karena Yirang membuang semua kopernya. Tetapi Yirang pura-pura lupa bahwa isi dari koper itu adalah uang, maka Yirang menyuruh Gu Hao terjun untuk mengambil uang itu. Tetapi Taisu menghalanginya, justru Taisu menyuruh anak buahnya mengambil uang miliknya. Sayangnya tidak satupun anak buahnya yang mau terjun. Akhirnya Taisu memutuskan dia yang terjun mencari uangnya. Lantas Taisu pun menemukan semua koper itu. Ternyata semua koper itu bukan berisikan uang dan hanya berisi kertas. Pesawat sudah selamat dan semua penumpang selamat. Ternyata James sudah menukar koper sebelum pesawat berangkat. James menemui Yirang juga Gu Hao. Jelas saja Gu Hao syok melihat James yang baik-baik saja. Lantas Gu Hao sangat marah sedangkan Yirang juga James merayakan kesuksesan mereka. Lalu Yirang dan James menceritakan semua kejadian yang sebenarnya pada Gu Hao. Ya jelas Gu Hao dibohongi oleh Yirang juga James, karena awalnya yang Gu Hao tahu James di rumah sakit dan terluka parah, tetapi kenyataannya James baik-baik saja. Gu Hao merasa James santai di rumah sakit dan Gu Hao yang bekerja. Tetapi James menjelaskan kalau selama ini James membantu mereka dari jauh. Lalu Gu Hao sangat marah dan hendak pergi. Lalu Gu Hao diangkat oleh seseorang tinggi besar, dan orang itu adalah rekan dari James waktu di marinir dulu, dan kebetulan dia menjadi anak buah dari Taisu dan James kini merekrutnya. James memberikan semua bagian dan Gu Hao merasa bagiannya sedikit. Lantas Yirang memperlihatkan sebuah berita yang tentang gereja yang diacak-acak oleh Taisu karena mereka punya hutang banyak. Yirang memberikan uang sangat banyak pada gereja itu supaya tidak jadi digusur dan supaya mereka bisa membayar hutangnya. Sedangkan Taisu ditangkap atas tuduhan kekerasan dan penyekapan terhadap anak-anak. Dan tiba-tiba Yirang tertidur nyenyak. Lantas mereka pun pergi secara perlahan agar tidak membangunkan Yirang. Ternyata Yirang tidak tidur setelah mereka semua pergi. Yirang mendatangi sebuah ruangan rahasia miliknya. Dan Yirang teringat masa lalunya kalau dirinya waktu masih kecil pernah diculik oleh orang bertopeng, dan itu membuat dia trauma sampai sekarang. Dan ada yang janggal di sana, ada foto Gu Hao, entah apa maksud dari semuanya ini.